ratito más. Pintu teater satu telah dibuka. Wanita ini nekat menjalin hubungan dengan pria di masa lalunya, walaupun mereka saling menyukai. Tapi itu semua harusnya tak terjadi, karena mereka masing-masing sudah ada yang memiliki. Seorang pramugari cantik bernama April, yang sedang berada di bandara, terlihat sedang menikmati alunan musik menggunakan headset. Tanpa disadari pria di sampingnya juga sama sedang mendengarkan musik seperti dirinya. Keduanya pun bertatapan dan saling menyapa dengan sebuah senyuman. Pria yang bernama Johnny ini terlihat terpesona dengan wanita yang ditemuinya itu. Tak lama dari itu, mereka bertemu lagi di dalam pesawat. Johnny yang menyukai April sejak pertama kali bertemu, berniat untuk berkenalan dengan April. Setelah beberapa saat, Johnny mulai resah. Lalu dia berjalan menuju ruang pramugari untuk bertemu April. Mereka pun kemudian berkenalan. Dan dengan berani pria ini langsung mengungkapkan perasaannya. Dengan rayuan gombalnya, Johnny berhasil membuat April tersenyum malu. Ternyata, April ini juga merasakan hal yang sama dan juga tertarik dengan Johnny. Setelah itu, agar tidak mengganggu pekerjaannya, dia meminta Johnny untuk kembali ke tempat duduknya dan memintanya untuk menemuinya lagi setelah mendarat di bandara untuk mengenal lebih dekat satu sama lain. Singkat cerita, saat waktunya untuk bertemu, tiba-tiba saja alarm berbunyi karena ada sesuatu yang terjadi. Mereka akhirnya dipisahkan oleh keadaan darurat yang tidak terduga, dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, Johnny dan April telah memiliki kehidupan masing-masing. April menikah dengan seorang rockstar, yaitu Bruno, dan memiliki seorang anak. Dia pun bahagia dengan kehidupannya, walaupun terkadang masih kepikiran pria yang ditemuinya 7 tahun yang lalu. Johnny juga sudah punya istri cantik bernama Laura, seorang fotografer profesional. Dan ternyata takdir mempertemukan mereka kembali. Suatu hari, April kembali bekerja sebagai pramugari setelah beberapa tahun mengambil cuti. April, yang hari itu berada di Chile, dan akan menginap beberapa hari, secara tidak sengaja bertemu dengan Johnny di hotel yang sama tempat dia menginap. Johnny yang penasaran langsung menghampiri, dan memastikan wanita itu adalah April, wanita yang ditemuinya di pesawat 7 tahun lalu. April yang sedari awal bertemu sudah mencoba menjaga jarak, tetapi Johnny terus berusaha untuk mengajaknya mengobrol. Hola. Hola. Abril, al fin sé tu nombre. Amigo, por favor, lléveme esto a la 736. Por favor, lléveme esto a la 736. Akhirnya mereka berdua membicarakan masa lalu. Saat dirinya mencari April selama 2 tahun sejak perpisahan itu, Johnny tidak pernah mendapat kabar apapun tentang April. Di kesempatan itu, Johnny mengatakan masih mencintainya hingga saat ini, tapi April tidak meresponnya. Keesokan paginya, Johnny sudah menunggu di depan kamar April untuk mengajaknya berjalan-jalan. Sempat mengalami penolakan dari April, tetapi akhirnya April mengiyakan permintaan Johnny. Saat itu, Johnny terus berusaha menumbuhkan rasa yang dulu pernah ada. Kemudian April, yang dulunya juga sangat menyukai Johnny, akhirnya pun luluh. Dia menjadi sangat nyaman bersama Johnny. Dia pun membuka hatinya lagi untuk Johnny. Mereka pun langsung terbawa oleh suasana di bawah rintik-rintik hujan yang menetes, yang turun membasahi mereka. Tak lama dari itu, mereka lanjut di kamar hotel Johnny. Di sana, April mulai merasakan semua yang mereka lakukan ini adalah kesalahan. Sebenarnya dia senang bersama Johnny, tetapi mereka kini sudah punya keluarga masing-masing. Mereka harus memilih hubungan mereka lanjut atau tetap bersama pasangan masing-masing. Saat hal itu ditanyakah April kepada Johnny, Johnny pun hanya terdiam. Akhirnya April memutuskan pergi dan mengakhiri hubungan ini. Keesokan paginya, April pulang ke negaranya dan masih terlihat sedih karena berpisah dengan Johnny, cinta pertamanya. Singkat cerita, Bruno bersama teman-temannya sedang mengadakan pemotretan di sebuah studio foto. April pun menemani suaminya itu. Hal yang tak terduga adalah Laura, istri Johnny ini yang menjadi fotografernya. Laura lalu meminta Bruno dan April berpose. Tak berselang lama, Johnny pun datang ke tempat itu untuk menemui istrinya. Johnny yang saat itu diperkenalkan pura-pura tidak mengenal Laura, padahal sebenarnya adalah cinta masa lalunya. Bruno dan Laura saat itu tidak mengetahui hubungan mereka. Setelah lama tak bertemu, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Johnny. Dia pun mengajak April untuk janjian ketemuan di suatu tempat.
Kemudian mereka pun menghabiskan waktu bersama sampai lupa waktu saat itu. Saat April mengangkat telepon dan mendengar kabar anaknya sakit, dia langsung bergegas untuk pulang sambil menangis. April pulang dengan perasaan bersalah. Dia merasa telah melupakan anaknya hanya karena menuruti egonya sendiri. Di akhir cerita, April mengakui kesalahannya kepada Bruno kalau dia selingkuh dengan suami Laura. Bruno pun marah dan kecewa mendengar pengakuan istrinya berselingkuh. Tidak lama kemudian, April pergi untuk menenangkan diri. Sementara itu, Johnny terlihat sedih karena berulang kali ditinggalkan oleh April, wanita yang dicintainya. Dan film pun selesai.